Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah materi terakhir untuk mata kuliah statistik psikologi, yaitu kita membahas statistik non-parametrik. Jadi, di 3 pekan yang lalu kita ada membahas tentang uji korelasi, uji regresi, dan uji komparasi. Itu semuanya adalah contoh-contoh statistik parametrik, kecuali korelasi Spearman ya, itu non parametrik. Nah, di sini yang kali ini kita khusus membahas statistik non parametrik. Jadi kalau diingat di awal di pertemuan kedua, ketika kita membagi statistik berdasarkan parameternya, itu ada statistik parametrik dan ada statistik non parametrik. Nah, kapan sih statistik non-parametrik ini digunakan? Baik, kita bahas untuk pertemuan kali ini. Kita mulai. Jadi, statistik non-parametrik. Yang pertama, statistik non-parametrik itu cocok untuk data yang tidak memenuhi asumsi statistik parametrik atau yang berjenis kualitatif. Jadi, ketika kita tidak memenuhi asumsi parametrik, maka kita gunakan statistik non parametrik. Jadi biasanya untuk yang parametrik itu punya beberapa asumsi. Asumsi itu syarat gitu ya yang harus dipenuhi ketika kita mau menggunakan uji itu. Sepertinya sudah saya singgung beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi kalau statistik parametrik itu biasanya mensyaratkan yang pertama skala data minimal adalah interval rasio, dan yang kedua adalah data berdistribusi secara normal. Nah, minimal itu, tapi ada beberapa uji yang memiliki tambahan asumsi. Misalnya seperti regresi linier berganda yang pekan kemarin. Nah, itu dia punya asumsi tambahan, misalnya asumsi heterogenitas, asumsi homoskedastisitas, dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi biasanya minimal 2 asumsi itu yang harus dipenuhi, yaitu skala data, minimal interval rasio, dan data berdistribusi secara normal. Bila salah satu dari kedua asumsi tadi tidak terpenuhi, maka biasanya kita menggunakan statistik non parametrik. Makanya dibilang statistik non parametrik ini cocok untuk data yang tidak memenuhi asumsi statistik parametrik atau yang berjenis kualitatif. Jelas ya. Jadi karena tadi di parametrik syarat datanya kan minimal interval rasio. Nah, kalau interval rasio itu sudah pasti kuantitatif, sudah pasti angka. Tapi kalau misalnya datanya jenisnya kualitatif, misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan lain sebagainya, itu berarti datanya biasanya bentukannya adalah nominal ordinal, sehingga digunakanlah statistik non parametrik. Yang kedua, statistik non parametrik itu disebut juga sebagai distribution free statistik. Maksudnya apa? Nah, tadi di asumsi yang di awal saya bilang ada 2 asumsi. Satu, skala data minimal interval rasio, dan yang kedua itu adalah data berdistribusi normal. Nah, sedangkan untuk di statistik non parametrik tidak ada asumsi yang harus dipenuhi. Jadi biasanya walaupun data kita itu tidak berdistribusi normal, kita bisa menggunakan statistik non parametrik. Yang ketiga, statistik non parametrik itu didasarkan atas lebih sedikit asumsi mengenai populasi dan parameter dibandingkan dengan statistik parametrik. Ya, betul. Jadi di statistik non parametrik kebanyakan itu tidak punya asumsi. Jadi semua ujinya itu bebas digunakan selama cocok dengan skala data dan tujuan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, biasanya ada beberapa sih masih yang non parametrik itu menggunakan asumsi gitu ya, tapi tidak banyak. Hampir semuanya tidak menggunakan asumsi. Yang keempat adalah ada yang dapat digunakan untuk data nominal. Jadi bisa digunakan untuk skala data nominal ordinal ya. Jadi boleh nggak Bu kalau misalnya saya skala datanya interval rasio, tapi
data saya tidak berdistribusi normal, maka saya mau pakai non parametrik. Iya, tentu saja boleh. Jadi asumsi itu harus dipenuhi keduanya. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka harus cari alternatif di non parametrik. Yang terakhir adalah populasi bebas distribusi. Jadi biasanya tidak ada minimal populasi, tidak ada minimal sampel di statistik non parametrik, sehingga di non parametrik itu biasanya banyak digunakan untuk orang-orang yang punya penelitian dengan sampel yang cukup kecil. Jadi biasanya kalau semakin kecil sampel, itu semakin susah untuk berdistribusi secara normal. Biasanya seperti itu. Sehingga makanya kebanyakan penelitian kan kita menggunakan minimal sampel 100 gitu ya. Itu tujuannya apa? Supaya distribusi data kita itu semakin normal. Ada beberapa keuntungan dan kerugian bila menggunakan statistik non-parametrik. Keuntungannya, yang pertama, biasanya tidak ada alternatifnya pada statistika parametrik. Iya, jadi misalnya gini, ketika kita mau melakukan suatu uji, yang dimana uji itu tuh nggak ada di parametrik, sehingga kita bisa menggunakan non-parametrik. Itu jadi salah satu keuntungan. Jadi kadang-kadang ada beberapa, misalnya data kita tuh berdistribusi normal. Data kita itu skalanya intervalasio. Itu kan memenuhi syarat asumsi parametrik ya. Tapi misalnya tujuan penelitian kita itu tidak sejalan dengan beberapa uji yang ada di statistik parametrik, maka si non parametrik ini adalah solusi gitu, adalah jalan keluar untuk menemukan uji-uji non parametrik yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Yang kedua, uji non parametrik tertentu itu bisa digunakan untuk analisis data nominal. Ya, jadi biasanya data nominal itu hanya digunakan untuk statistik deskriptif. Jadi hanya untuk menggambarkan sesuatu kejadian. Jarang digunakan untuk penelitian yang sifatnya sampel ke populasi gitu ya, inferensial. Tapi di non parametrik, walaupun data kita itu nominal ataupun ordinal, jadi yang ketiga ya, uji non parametrik tertentu dapat digunakan untuk analisis data ordinal. Jadi nominal dan ordinal itu bisa diuji dengan statistik non parametrik. Yang keuntungan terakhir adalah proses perhitungannya pada statistika non parametrik biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan statistik parametrik, khususnya untuk sampel yang kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba-coba googling gitu ya, persamaan-persamaan atau rumus-rumus yang digunakan untuk uji-uji non parametrik itu biasanya lebih simpel dibandingkan yang di parametrik. Coba aja misalnya buka rumus untuk mencari uji T, satu sampel atau dua sampel, dibandingkan dengan uji-uji non parametrik, itu biasanya jauh lebih ruwet yang parametrik. Terus apa aja kerugian menggunakan non parametrik? Yang pertama, uji non parametrik itu jadi nggak kepake kalau data kita bisa diuji pakai uji parametrik. Misalnya gimana? Misalnya gini, kayak yang saya tadi bilang, data kita udah skalanya interval rasio, terus berdistribusi normal, tapi kita kekeh pengen pakai non parametrik, padahal penelitian kita ini bisa diuji pakai statistik parametrik. Nah, maka kita nggak boleh pakai non parametrik, kita harus pakai yang kita nggak boleh pakai non parametrik, kita harus pakai yang parametrik. Jadi uji-uji utama, jadi kalau mau disimpulkan secara bahasa yang lebih simpel gitu ya, uji-uji yang utama itu adalah uji-uji parametrik. Nah, ketika kalian mengalami kendala pemenuhan asumsi, misalnya datanya nggak berdistribusi normal, skala datanya bukan interval rasio, atau tujuan penelitian kalian tidak sejalan dengan uji-uji yang ada di uji parametrik, maka non parametrik itu adalah solusi, adalah jalan alternatif gitu. Jadi misalnya kalian ingin berobat di dokter gitu ya, dokter spesialis, ada uangnya, ada dokternya, tapi ternyata kalian tidak punya tujuannya tidak sama dengan si dokter itu, maka biasanya pilih pengobatan alternatif, misalnya pakai herbal, pakai jamu-jamuan dan lain sebagainya. Itu seperti itu juga non parametrik itu ada. Jadi non parametrik itu sebagai solusi atau alternatif
ketika tidak bisa menggunakan parametrik. Jadi yang utama tetap menggunakan parametrik. Yang kedua, uji non-parametrik pada umumnya itu tidak tersedia secara luas dibandingkan dengan uji parametrik. Ya, kenapa maksudnya jarang digunakan orang? Jadi karena tadi uji yang utama adalah parametrik, maka contoh-contoh untuk uji-uji non-parametrik itu lebih sedikit. Tapi kalau saya rasa untuk saat ini ya, itu sudah lumayan banyak. Lumayan banyak sekali yang menggunakan uji-uji non-parametrik. Yang ketiga, kerugiannya adalah untuk sampel besar, perhitungan statistika non-parametrik itu menjadi lebih rumit. Iya, betul. Kenapa? Karena biasanya non-parametrik itu memang cocoknya untuk sampel kecil. Kecuali kita menghitungnya dengan menggunakan software pengolah data statistik ya. Mau sampelnya kecil, besar, ribuan, ratusan ribu itu tidak akan terasa sulit karena cukup klik-klik saja biar software yang menghitung. Jadi itu dia tadi keuntungan dan kerugian dari menggunakan statistik non-parametrik. Nah, di tabel ini saya coba rangkumkan beberapa uji-uji non-parametrik, statistik non-parametrik yang paling banyak digunakan gitu ya. Banyak kalau mau ngomongin uji statistik non-parametrik itu banyak sekali. Nah, tapi ini adalah beberapa uji non-parametrik yang sering kita gunakan. Contohnya, misalnya di sini ada chi-square. Nah, itu menggunakan data nominal untuk menguji independensi satu sampel atau dua sampel atau lebih dari dua sampel. Fungsinya apa? Untuk tes independensi variabel. Kemudian ada kuadran Q, itu untuk menguji hubungan lebih dari dua sampel pada skala yang nominal. Fungsinya itu untuk membantu pada data yang memberikan jawaban dua kategori. Kemudian uji sign atau uji tanda, itu untuk menguji hubungan dua sampel pada skala yang ordinal. Biasanya itu untuk data yang sifatnya jenjang, ranking, tingkatan gitu ya. Kemudian ada uji median, ada uji Mann-Whitney, ada Kruskal-Wallis, kemudian ada uji Fitman, dan ada uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini saya juga tuliskan beberapa fungsinya, misalnya uji Kruskal-Wallis. Nah, itu fungsinya sebagai alternatif dari uji one way ANOVA, di mana asumsi distribusi normal tidak dipakai. Jadi misalnya kalian nih awalnya mau uji pakai one way ANOVA, data kalian intervalasio skalanya, tapi datanya ternyata tidak berdistribusi normal, maka kalian boleh gunakan Kruskal-Wallis sebagai alternatif dari one way ANOVA dan lain sebagainya. Jadi ini ada beberapa uji statistik non-parametrik yang umum sekali digunakan. Kemudian saya tuliskan penggunaannya untuk apa dan fungsi dari si uji-uji non-parametrik tersebut. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai uji-uji non-parametrik. Nanti mudah-mudahan di semester 2 kita akan coba beberapa uji ya. Mudah-mudahan sempat, karena biasanya sih di semester 2 itu kita full udah dengan mengolah data dari uji-uji parametrik. Tapi mudah-mudahan kita akan coba sempatkan di 1 atau 2 pertemuan untuk menguji beberapa uji non-parametrik. Oke, itu dulu untuk pertemuan pada hari ini. Karena ini sudah adalah pertemuan terakhir, maka silahkan teman-teman bersiap belajar untuk pertemuan untuk ujian ya, ujian akhir semester. Nanti kita akan melakukan ujian akhir semester juga via Google Classroom. Nanti saya akan infokan lebih lanjut bagaimana sistematika ujian akhir semesternya. Baik, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.